Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya mengenai Presiden Donald Trump dan Melania Trump yang terpapar COVID-19, kita akan langsung bergabung bersama rekan Helmi Yohanes dari VOA. Selamat siang Helmi Yohanes. Iya, Yohana, selamat siang, selamat dini hari dari Washington DC. Ya, baik. Mas Helmi, boleh diupdate apa ini update terkini terkait dengan pengumuman Donald Trump yang positif COVID-19? Ya, baru sekitar 45 menit yang lalu, Presiden Donald Trump memberikan cuitan ya melalui akun Twitter miliknya, yaitu official Donald Trump, bahwa malam ini Presiden dan Ibu Negara dites positif COVID-19. Dikatakan di situ bahwa mereka berdua, we will begin our quarantine, jadi akan segera memulai karantina dan juga proses recovery segera dan akan melaluinya secara bersama-sama. Itu dilakukannya setelah sebelumnya, 2 jam sebelumnya, Presiden Trump juga memberikan cuitan mengenai asistennya, Hope Hicks, yang juga dikatakan tes positif ya. Dan 2 jam yang lalu itu masih menunggu, dikatakan bahwa Ibu Negara dan Presiden masih menunggu hasil tes. Rupanya setelah itu, kira-kira 1 jam setelah itu, jadi 45 menit yang lalu, ternyata Presiden dan Ibu Negara juga dites positif. Jadi memang sebelumnya Hope Hicks dan Presiden Trump ini, Hope Hicks adalah salah satu asisten terdekatnya yang juga melakukan perjalanan kemarin ketika kampanye, maksud saya ketika debat ya di Cleveland, itu ikut mendampingin dan ikut juga dilaporkan naik dengan helikopter Marine One dan juga tentu pesawat Air Force One ya. Dan ada foto-foto di mana Hope Hicks memang juga berdekatan dengan Presiden di dalam pesawat dengan tidak memakai masker ya. Jadi laporan-laporan menunjukkan bahwa Hope Hicks itu rupanya mulai merasakan ada gejala-gejala ringan itu hari Rabu agak siangan apa petang gitu. Itu pada saat kembali dari debat kan di Amerika Selasa malam, jadi Rabunya. Kemudian ketika perjalanan pulang ke Washington itu dikatakan bahwa sebenarnya sudah mengkarantina di bagian belakang dari pesawat Air Force One ya. Dan kemudian ini baru hari Kamis di Amerika, Kamis malam, sore tadi ternyata dia hasil tesnya jadi positif ya. Itu menurut sumber-sumber. Hicks ini memang salah satu asisten ya, termasuk yang high profile yang sudah dites positif di antara kalangan para pejabat di Gedung Putih atau orang-orang di lingkaran dalam, lingkaran 1 ya. Jadi Hope Hicks yang berusia 31 tahun itu seperti saya bilang tadi juga ikut di dalam helikopter Marine One. Seperti kita ketahui kalau Presiden Amerika bepergian itu biasanya dengan pesawat Air Force One yang Boeing 747 besar mendarat di bandara, tapi kemudian biasanya ke tempat tujuan, misalnya kemarin pergi ke kampus di mana tempat berlangsungnya debat itu biasanya dengan Marine One. Juga kalau pulang ke sini biasanya di Joint Base Andrews, kemudian biasanya naik Marine One ke Gedung Putih. Jadi dikatakan bahwa memang Hicks ini ikut di dalam pesawat pada saat debat dan juga dalam ketika di Marine One ya, helikopter itu. Dan juga dikatakan bahwa di laporan-laporan yang baru saya baca ini ada sekitar 20-30 orang pembantu atau asisten terdekat dan anggota keluarga juga ikut di dalam debat dan berada di belakang panggung saat debat. Jadi dikatakan memang ketika setelah selesai debat, kemudian Presiden Trump kemarin melakukan kampanye ya hari Rabu di Minnesota, itu Hope Hicks juga terlihat bahwa ikut di dalam pesawat juga bersama dengan suami dari anaknya Presiden Trump, suami dari Ivanka, yaitu Jared Kushner, dan beberapa orang pejabat terdekat ya. Dan ketika turun itu ada foto juga Kushner dan juga Stephen Miller itu semuanya tidak memakai masker ya.
Jadi seperti kita ketahui kalau di Amerika CDC, Pusat Pengendalian Penyakit Menular itu sangat merekomendasikan ya pemakaian masker untuk mencegah penularan. Jadi mungkin itu yang bisa kami laporkan. Ini saya sedang mengikuti juga terus berita karena ini memang juga masih baru sekali ya. Baru kita dapat dari tweetnya Presiden Donald Trump. Dan Presiden Trump ini berusia 74 tahun, jadi dikatakan juga bahwa mengalami gejala-gejala ringan itu hari Kamis ya, berarti tadi ya. Kemudian dites dan ternyata hasil tesnya positif serta ibu negara Yohana. Baik, Mas Helmi tahan dulu, kita akan jeda dulu. Selesai jeda kami akan lanjutkan breaking news dan bergabung bersama Anda kembali. Tetaplah bersama kami. Mas Helmi, kita tahu bahwa Donald Trump ini menjadi salah satu pemimpin negara yang sangat meremehkan tentang COVID-19, bahkan tidak tertib dalam penggunaan masker seperti tadi dalam debat kita bisa sampaikan bahwa Donald Trump sendiri tidak begitu dianggap tidak serius oleh Joe Biden dalam masalah masker dan penanganan COVID-19. Bagaimana menurut pantauan atau catatan dari VOA? Ya, seperti yang kita lihat di dalam debat hari Selasa malam kemarin, memang pembahasan mengenai pemakaian masker itu menjadi salah satu topik yang hangat ya, dan juga mengenai COVID sendiri yang di Amerika Serikat sudah menyebabkan lebih dari sampai saat ini datanya 205.000 orang ya meninggal dunia dan lebih dari 5 juta orang yang terinfeksi ya, dalam arti tercatat sebagai dites positif corona. Jadi memang ini suatu isu yang sangat krusial ya, sangat penting juga bagi para pemilih di Amerika. Dan memang seperti kita lihat biasanya di dalam kampanye yang dilakukan oleh Presiden Trump. Jadi Presiden Trump kemarin juga baru berkampanye setelah selesai dari debat di Cleveland hari Selasa, kemudian hari Rabunya berkampanye di Minnesota. Itu memang rata-rata banyak yang tidak memakai masker ya. Jadi banyak di antara para peserta dan Presiden Trump sendiri ketika berpidato di saat kampanye ya tentu tidak memakai masker, melepaskan masker. Tapi seperti yang kita lihat di dalam debat ketika melakukan perdebatan dengan Joe Biden, dikatakan bahwa Joe Biden memang lebih sering terlihat memakai masker, tapi Presiden Trump menyatakan bahwa dia membawa masker dan menunjukkan bahwa dari kantong lijasnya bahwa dia membawa masker. Meskipun itu memang lebih jarang dipakai di dalam kampanye-kampanyenya. Dan seperti ini saya ulangi lagi bahwa jadi baru malam ini kira-kira 1 jam yang lalu Presiden Trump memberikan cuitan melalui akun Twitternya bahwa Presiden dan Ibu Negara Melania Trump dites positif COVID ya malam hari ini. Coba saya cek lagi, saya baca. Jadi tonight at FLOTUS itu First Lady of the United States, and I tested positive for COVID-19. Jadi dikatakan bahwa ibu negara dan dirinya, Presiden Trump, malam ini dites positif untuk COVID-19 dan akan segera memulai karantina, dikatakan, dan juga proses pemulihan yang secepatnya dan akan melalui hal ini secara bersama-sama. Dan sebelumnya sekitar 3 jam yang lalu, sebelumnya Presiden Donald Trump juga melakukan cuitan dan menyatakan bahwa Hope Hicks ini salah satu penasehat dan asisten terdekatnya juga sudah dites positif ya. Dan pada saat itu ketika melakukan cuitan itu kira-kira 3 jam yang lalu, Presiden menyatakan ibu negara dan dirinya masih menanti hasil tes dan akan segera memulai proses karantina. Tapi rupanya setelah itu mungkin 2 jam setelahnya hasil dari tes COVID ini menunjukkan positif ya. Bisa saya ulangi lagi mengenai Hope Hicks. Jadi Hope Hicks ini adalah salah satu asisten terdekatnya Presiden dan menurut berita yang kami terima di sini memang
meskipun belum jelas, tapi sumber-sumber menyatakan bahwa Hopex itu dites awalnya negatif pada hari Rabu pagi. Jadi itu berarti sehari atau setelah dari debat hari Selasa malam di Cleveland masih negatif ya. Karena itu mengikuti perjalanan kampanye Presiden Trump hari Rabu ke Minnesota. Dan kemudian dikatakan bahwa pada saat itu memang belum menunjukkan simptoms ataupun gejala-gejala sebelum keberangkatan. Jadi seperti biasanya di sini prosedurnya semua rombongan yang ikut dengan Presiden Trump itu dilakukan tes COVID sebelum keberangkatan. Bila ada salah satu orang yang memang diantaranya positif itu tidak boleh ikut di dalam rombongan keberangkatan. Jadi itu yang prosedur dilakukan seperti dilakukan oleh koresponden kami di Gedung Putih. Ya, Yohana. Mas Helmi, sebagai warga yang tinggal di Amerika Serikat sendiri, apakah memang ada merasakan bahwa seperti apa sebenarnya kebijakan Trump terkait penanganan COVID-19? Apakah benar-benar tidak serius atau seperti apa dalam hidup sehari-hari? Dan bagaimana juga protokol kesehatan diterapkan di Istana Presiden sendiri, di Gedung Putih? Kalau di Gedung Putih seperti yang saya katakan tadi sangat ketat ya di Gedung Putih. Jadi koresponden kami di Gedung Putih, Patsy Widakuswara, kebetulan berasal dari Service Indonesian Service di VOA, dulunya juga bekerja bersama kami di bagian bahasa Indonesia dari VOA, kemudian pindah dan ditempatkan sebagai koresponden Gedung Putih dari VOA, itu menyatakan bahwa sangat ketat ya pemeriksaan di Gedung Putih. Itu setiap hari orang yang mau masuk itu selalu di tes apakah positif, kalau positif tidak boleh masuk, kalau negatif boleh masuk dan boleh ikut bekerja. Itu wartawan juga dilakukan hal yang sama. Juga untuk mereka yang akan berangkat dengan pesawat kepresidenan untuk ke kampanye ataupun ke acara-acara lain, itu juga dilakukan prosedur yang sangat ketat. Kalau Presiden Trump sendiri kan sejak bulan Februari ya, kalau untuk kebijakan penanganan COVID di Amerika, itu sudah membentuk Satgas ya, Task Force, jadi Satgas Penanggulangan Virus Corona di Amerika Serikat yang diketuai langsung oleh Wakil Presiden ya pada saat itu ya. Dan pada saat itu yang namanya Task Force itu juga terdiri dari beberapa ahli penyakit menular, termasuk Dr. Anthony Fauci dan Dr. Deborah Birx, itu ahli penyakit menular juga, khususnya yang dulu menangani penyakit AIDS ya ketika ada penularan penyakit AIDS di Amerika. Jadi mereka yang mengetahui bagaimana penyakit menular itu berkembang atau menular dan melakukan langkah-langkah pencegahan. Dan itu suatu task force yang sangat terpadu ya, dan dilakukan sejak bulan Februari, Maret, April. Itu cukup terpadu pada saat itu karena melibatkan misalnya seperti CDC ya, itu Pusat Pengendalian Penyakit Menular Amerika, juga FDA, itu adalah Badan Pengawasan Obat dan Makanan Amerika, dan berbagai pihak yang terkait, Departemen Kesehatan tentunya, dan melakukan langkah. Pada saat itu kan Presiden Trump setiap hari itu melakukan press conference ya, media briefing di Gedung Putih untuk memberi laporan mengenai progres apa saja yang sudah dilakukan pemerintah untuk menangani ataupun menekan penularan COVID-19 ya. Tapi kemudian sekitar bulan April pertengahan atau minggu ketiga kalau saya tidak salah ingat, itu press conference itu dihentikan ya, dan baru dimulai lagi sekitar bulan Juli atau bulan Agustus untuk melaporkan bagaimana jalannya. Tapi memang pada saat itu tingkat penularan itu sudah meningkat, meskipun pada saat ini secara keseluruhan kalau secara umum dilihat bahwa tingkat penularan COVID-19 di Amerika itu sudah mulai menurun. Ada peningkatan tadi saya lihat itu di sekitar 28 negara bagian, tapi di negara bagian yang lain itu sudah menurun. Dan ada langkah-langkah untuk penemuan vaksin ya. Ada beberapa perusahaan farmasi seperti Moderna kalau di sini, kemudian Pfizer, juga Johnson & Johnson yang melakukan penelitian mengenai vaksin yang diupayakan supaya bisa ditemukan atau dihasilkan pada sebelum akhir tahun ini. Dan pihak pemerintahan Presiden Trump melalui Satgas ini juga melibatkan pihak militer. Kalau di sini pihak militer itu dilibatkan untuk nanti melakukan pembagian, karena mereka logistiknya ya untuk membagi vaksin itu secara cepat karena punya infrastruktur ya, jaringan militer yang berada di mana-mana. Yohana. Mas Helmi,
Setelah presidennya menyatakan terkonfirmasi COVID-19, apa langkah Gedung Putih selanjutnya? Apakah sudah ada informasi atau laporan-laporan yang berkembang di sana? Ya belum ya, Yohana ya. Ini karena masih baru banget ya. Tadi kan waktu kita laporkan baru 45 menit dan kita baru tahu bahwa ini Presiden Trump sendiri yang memberikan cuitan melalui akun Twitternya dan yang dikatakan lah akan melakukan karantina ya di sini. Jadi karantina dan ia yakin bahwa akan melalui proses recovery atau proses pemulihan secara cepat. Memang CDC di sini Center of Disease Control and Prevention ya, jadi pusat pengendalian dan pencegahan penyakit Amerika itu memberikan rekomendasi untuk pemakaian masker di tempat umum dan dimanapun berada untuk mencegah atau menekan penularan COVID-19. Dan dikatakan bahwa orang yang sudah dites positif itu harus selalu melakukan karantina mandiri itu dan terus memonitor simptomsnya. Yohana. Baik, terima kasih Mas Helmi. Kita tunggu terus update terkini terkait dengan perkembangan Trump dan Melania Trump yang positif COVID-19 dari Washington DC, khususnya dari VOA. Terima kasih Mas Helmi Yohanes dari VOA. Tetap jaga kesehatan Mas Helmi.